Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita niatkan belajar, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat ya, nantinya dalam urusan dunia dan akhirat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wad-dalalata ilal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Pembahasan dari kitab Fathul Mu'in terakhir tentang syarat sahnya sholat, yaitu harus suci ya, dari tempat, pakaian dan ibadah kita, yaitu tempat yang kita sujud, dari segala ya najis yang harus najis itu kita hilangkan. Jenis najisnya juga adalah najis yang tidak dimaafkan. Maka kalau seandainya ya kita membawa najis, maka tentunya sholat kita tidak sah. Sebagian sudah kita bahas, maka kita lanjutkan dengan makna yang disebut dengan najis. Apa itu najis? Wa huwa syar'an mustaqdarun yamna'u sihhatas salati haitsu la murakhas. Najis adalah syar'an secara syariat, yaitu mustaqdarun, adalah sesuatu yang menjijikan. Yamna'u sihhatas salati haitsu la murakhas, yang mana akan mencegah sahnya salat. Haitsu la murakhas, yang tidak diruksakan, yang tidak dimaafkan. Jadi umumnya segala yang menjijikkan itu adalah najis, umumnya ya. Tapi jenis najis tersebut ada yang dimaafkan, ada yang tidak. Dan yang menjijikkan juga sama, ada yang najis, ada yang enggak. Maka yang dimaksud najis di sini adalah sesuatu yang menjijikkan, yang mencegah sahnya sholat sekiranya tidak dimaafkan. Fahuwa karausin wa baulin, itu contohnya seperti raus, itu kotoran, wa baulin, dan juga air kencing. Walau kana min ta'irin wa samakin wa jaradin, walaupun ada kedua kotoran tersebut ya, itu haraknya atau kencingnya, min ta'irin, dari burung, wa samakin, dan ikan, wa jaradin, dan belalang. Jadi semua jenis kotoran walaupun bangkainya itu dimaafkan, tapi kotorannya tidak dimaafkan. Wa ma la nafsa lahu sa'ilah, dan binatang yang tidak mengalir di dalam darahnya. Jadi darahnya itu tidak mengalir. Bicara masalah darah dia dimaafkan, tapi bicara masalah najis,
kalau itu darahnya keluar, ya walaupun tidak mengalir, kotorannya itu tetap ya dianggap najis. Begitu juga bangkainya. Jadi harus kita pahami, najis itu macam-macam, ada darahnya, ada kotorannya, ada bangkainya. Di satu sisi dia dimaafkan, di sisi yang lain tidak dimaafkan. Contoh misalkan binatang, ya seperti cicak. Cicak itu dimaafkan kalau seandainya memang dia itu dari segi darahnya, ya kemudian kita lihat tidak mengalir, maka dimaafkan dari segi bangkainya, ya ketika jatuh ke air. Tapi kalau bicara sholat bawa cicak yang mati, bawa bangkai, maka tidak sah, gitu ya. Au min makulin lahmu alal asah, atau dari hewan yang boleh dimakan lahmu dagingnya alal asah menurut pendapat yang sahih. Kalau menurut yang sahih, mau kambing, mau sapi, kotorannya juga dianggap najis, ya. Tapi muqabil asah, artinya pendapat yang lain, pendapat yang kedua, dan itu juga boleh kita amalkan. Qala al-Ustukhri war-Ruyani min a'immatina kamalikin wa Ahmad. Beliau sama seperti madhab Imam Malik dan Imam Ahmad. Imam Ustukhri dan Ruyani di antara Imam Syafi'i, Ashabu Syafi'i, dua imam ini pengikut madhab kita. Dia condong kepada pendapat madhab lain, yaitu madhab Imam Malik dan Imam Ahmad, yang mengatakan annahuma tahirani minal ma'kul, bahwasanya kotoran, ya baik kencingnya ataupun kotorannya itu dianggap tahiran, suci, minal ma'kul, kalau keluar dari binatang yang boleh dimakan, gitu. Jadi boleh kalau kita misalkan sudah memiliki mungkin ya peternakan, atau kita punya usaha ya sapi atau kambing, terus sudah biasa misalkan ya mandiin, dan mungkin kita ya kena cipratan dari kencingnya sekalipun, itu boleh pakai baju itu untuk sholat. Jadi ini termasuk ya madhab Imam Malik dan Imam Ahmad, yang mana madhab kita pun ada yang membolehkan, termasuk Imam Ustukhri dan Imam Ruyani, dan ini boleh dipakai. Walau rasat au qa'at bahimatun hayyan, seandainya ya mengeluarkan kotoran jalan belakang, ya au qa'at, atau dia muntah, bahimatun yaitu binatang, hayyan posisi binatangnya masih hidup, dia mengeluarkan atau muntah, yang dia keluarkan itu apa? Ya sesuatu. Fa in kana solban, maka jika ada sesuatu itu, ini hebatnya Fathul Muin begini nih, ribet ya. Rasat auqat bahimatu, itu fa'ilnya. Hayyan hal keadaan binatangnya. Jadi binatangnya masih hidup, dia mengeluarkan sesuatu dari dalam duburnya, auqat atau dia muntah kembali. Fa in kana solban, seandainya yang dia keluarkan itu adalah solban, benda keras, bihaitsu lauzuri'a, sekiranya diandai-andai lauzuri'a, ditanam kembali benda keras tersebut, misalkan biji-bijian, nabata pasti tumbuh, famutanajisun, maka hukumnya mutanajis. Ini hukum minum kopi luwak. Pernah minum kopi luwak? Gimana kopi luwak? Musang makan kopi, biji kopi dimakan, kemudian dikeluarin melalui apa? Melalui duburnya, ya. Boleh nggak diminum, dimakan kopinya? Udah keluar dari anusnya musang, campur, dicuci, boleh nggak? Nah ini dalilnya, ya. Jadi kalau tanya hukum dalil ya makan kopi luwak, di sini hukumnya biji tersebut dihukumi mutanajis. Mutanajis berarti apa? Terkena najis. Yuksalu, maka boleh dibasuh, wa yukalu, dan boleh dimakan, boleh ya, karena keras. Itu biji masih tidak cair, beda kalau yang dia makan cair.
kemudian keluar tambah cair lagi ya. Jadi lambungnya itu hanya mungkin fermentasi atau proses. Maka ketika dia keluarin itu biji kopi dan itu mungkin di sangrai itu ya, sangrai, kemudian dikeringkan, dicuci syaratnya, kemudian dimakan lagi, itu hukumnya boleh. Kenapa? Karena itu adalah sama halnya dengan sesuatu yang terkena najis. Seperti apa? Pakaian kena najis nggak harus dipotong. Makanya syariat kita, syariat Islam itu luar biasa. Syariat yang muqtadil, yang tengah-tengah. Waja'alnakum ummatan wasata, tengah-tengah. Kalau mazhab dulu, mazhab Yahudi, Nasrani, Bani Israel, mereka kalau bajunya kena najis, mau ibadah nggak bisa dicuci, harus dipotong. Jadi kesian. Ya. Kalau punya satu baju lama-lama habis. Kalau dipotongin, atuh habis lama-lama. Ya. Nah kalau kita alhamdulillah syariatnya Nabi Muhammad SAW ya itu tengah-tengah, enggak terlalu keras, enggak terlalu juga menggampangkan. Wa illa, dan jika benda tersebut cair fanajisun, maka hukumnya najis. Makanya orang-orang kriminal yang mau nyelundupin ya apa tuh, heroin atau apa yang kayak dimakan, dikasih plastik. Ya, pas diekstrai masih lolos, tahu ya, tapi ketika itu baru ketahuan ada alat canggih. Nah, itu dikeluarin dengan EO-nya, dimakan lagi tuh obat heroinnya. Biasanya kan begitu. Berarti lambung itu tidak benar-benar ya menjadikan mungkin benda yang keras itu hancur, dan itu boleh dimakan ya. Nah, kalau bicara najis, heroin najis gak? Bicara hukum salatnya nih, najis gak heroin? Heroin najis gak? Najis gak? Bisa pakai obat-obatan ya. Kalau asalnya bukan benda najis ya maka tidak mengapa, boleh. Jadi boleh ya salat bawa heroin. Tapi kalau ditangkap polisi ya beda lagi hukumnya. Ini bicara masalah salatnya gitu ya. Walam yubayyinu hukma ghairal hab, walam yubayyinu hukma ghairal habbi. Dan ulama tidak membahas tentang sesuatu selain biji ya. Qala Syekhuna, berkata siapa guru kita yaitu Syekh bin Hajar, walladzi yadhhar annahu in taghayyara an halihi. Menurut beliau kalau selain biji-bijian, jika itu sifatnya berubah dari tapi kalau kota najis itu sesuatu
sangat beliau ingkar, marah ketika ada orang membahas tentang masalah kalau biasa kencingnya sapi yang dipakai untuk membaca. Artinya udah pada dari dan itu dianggap suci boleh. Ya. Nah ini yang sering kita temukan biara kita di rumah, ya. Yaitu Imam Ghazali memiliki pendapat dimaafkan anda marah dari kencingnya tikus apa namanya? Kalau dari arah di rumah saja. Tidak apa jika dia jatuh kencing tersebut di sesuatu yang panik yang bercair kayak minyak. Jadi kalau ada kita, ada Syafi'i, kalau air kena najis, air kena najis masih bisa suci dengan ditambahkan air buah yang tidak berubah dengan tiga sifatnya itu masih bisa. Tapi kalau bicara benda cair apa yang beda ya? Nah, benda cair itu macam-macam, misalkan ya seperti Coca-Cola itu besar sekali. Semuanya nggak bisa disucikan rumah tangga kita. Jadi kalau punya kita satu bumbu besar selain ya air misalkan baik itu benda cair macam-macam, minuman, makanan, oli, minyak semua. Begitu kena najis dia berair ya benda cair maka semuanya jadi najis. Berbeda kalau itu jamit dia keras kayak mentega kan kalau dipanasin baru lumer ya. Ya, atau mungkin karet dan sebagainya. Begitu kena maka boleh najis itu dibuang ya kira-kira najis dan sekitarnya itu dicolek dibuang kayak sabun gitu ya. Tapi kalau dilumerin lagi dia cair, nah itu nggak jadi masalah, boleh. Nah di sini Imam Ghazali mengatakan kencingnya tikus jika itu jatuh pada benda cair maka dimaafkan. Wa ammat balwa bihi dan sudah menjadi wabah ya pada rumahnya tersebut memang sulit mengusir tikus ya, kecuali kalau gampang mengusir tikus maka ditutupin. Wa amma ma yujadu ala warqi ba'di syajar karrahu fa najisun. Adapun apa-apa yang ditemukan di atas daun sebagian pohon karrahu seperti putih-putih seperti busa fa najisun maka itu hukumnya najis. Jadi kalau kita lihat di pohon mangga, pohon apapun, kalau ada putih-putih itu hukumnya najis. Tahu putih-putih? Pernah ada putih-putih kan? Di atas itu daun, itu najis hukumnya. Itu namanya apa? Belatung. Itu namanya yang putih-putih. Li'anam yakhruju min batni ba'di dan karena itu katanya keluar dari perut sebagian ular. Jadi itu adalah muntahnya ular. Jadi kalau kita lihat kayak busa begitu, itu adalah sebenarnya muntah dari binatang yang namanya ular. Kama syuhida dzalika sebagaimana itu disaksikan demikian itu prosesnya, ya, yaitu muntah. Walaisal ambaru rausan dan bukanlah ambar itu ya limpah yang cair dari ikan paus namanya ambar dan itu biasanya dipakai minyak wangi dia mahal bisa pakai misik. Kalau misik itu kangkang katukannya kalian ajar dari binatang rusa jadi dibuat minyak wangi yang nanti ada di surga itu ambar sama misik dua-duanya dari sesuatu yang sifatnya najis. Ambar dari muntahannya atau rembesannya dari limpahnya ikan paus. Itu kayak apa bentuknya ya? Kayak busa begitu, dia hitam, gelam. Nah itu kalau dipakai buat minyak wangi itu insya Allah bisa tahan sebulan lebih. Makanya minyak ambar itu paling mahal dia. Tanya di Arab, yang mahal tuh ambar sama misik ya. Ambar, minyak ambar. Cari aja di ini, harganya mahal kalau asli. Tapi kalau yang lain mah udah wanginya doang mirip ya. Termasuk yang di Hajar Aswad itu ambar ya, ambar. Ada yang bilang misik ya, tapi misiknya misik khusus.
Hajar Aswad. Nah ini katanya rausan itu bukanlah kotoran dari ikan paus, artinya hukumnya suci ya. Khilafan liman za'amahu ya, berbeda dengan orang yang mengira itu adalah sesuatu dari kotoran ya, ikan paus. Bal huwa nabatun fil bahri, dia itu tumbuh ya ada di lautan. Jadi ikan paus makan tumbuhan, kemudian dilimpahnya itu ya terjadi kebocoran, itu katanya dari nabat, yaitu tumbuhan yang ada di laut. Kemudian juga termasuk hukumnya najis wa madzin, itu madzi bi mu'jamah lil amri bi kasri dzakar minhu. Alasannya madzi najis karena dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ada perintah untuk membasuh zakar, kemaluan minhu ketika keluar ya dari zakar tersebut adalah madzi. Apa itu madzi? Wa huwa ma'un abyadun, itu air yang berwarna putih, warnanya madzi putih, au asfarun atau kekuningan, raqiqun, dia sifatnya adalah encer ya, enggak kental, beda sama sperma. Kalau sperma itu kental, tapi kalau madzi itu encer. Yakhruju, biasanya keluar, ghaliban terbiasa ya, atau kebiasaannya inda saurani syahwah, ketika ada tegangan tinggi ya, jadi ada syahwat yang tinggi keluar dari. Tapi apa? Bi ghairi syahwatin qawiyah, dengan tanpa syahwat yang memuncak. Jadi di bawahnya puncak syahwat. Jadi kalau puncak itu keluar maka sperma yang keluar, mani. Kalau udah puncaknya, sebelum puncak dia ya, itu keluar. Jadi kalau masih di bawah-bawahnya, sebelum nyampe batasan ya syahwat yang kuat, maka itu namanya adalah madzi. Dan madzi ini ya, itu laki-laki dan perempuan juga sama, semuanya memiliki ya. Ibnu Salam mengatakan bahwasanya madzi itu bisa keluar dua warna. Yang pertama bisa berwarna putih kental. Kalau putih kental dia, kalau putih warnanya maka kental. Itu berada di musim dingin. Jadi kalau musim dingin mungkin suhu tubuh proses juga pengaruh, itu warnanya putih. Tapi kalau musim panas maka dia akan ya ngecer ya, dan juga warnanya menguning. Walaupun malah ya hisubirudi, terkadang juga orang itu tidak berasa keluar madzi, dia nggak tahu kalau itu keluar madzi. Wa aghlabu fil nisa min firja, biasanya yang model begini itu berlaku kebanyakan pada wanita. Kalau wanita nggak terasa dia ya. Tapi kalau laki biasanya dirasa setelah tegangan itu keluar putih-putih ya. Khususan indah haidatihinna, terlebih khusus ketika nafsu sahabatnya sedang memuncak. Jadi wanita itu akan keluar namanya madzi. Biasanya kalau madzi itu ya sesuai dengan syahwat yang sudah mencukupi dan dia tidak muncrat dengan keluarnya itu pelan, maka itu sering terjadi pada laki dan perempuan. Dan hukumnya adalah najis. Maka kalau celana dalam kita kena wajib dicuci dan tidak wajib mandi dan gitu. Kemudian berikutnya adalah wadi, yang najis juga adalah wadi bimumalah dengan titik bahwa maaf yang betul. Itu adalah air yang warna putih, kadian yang warnanya keruh, sasin yang kental, itu namanya wadi. Biasanya wadi ini keluar, ya keluar biasa, menjadi biasa kan? Akibat balik setelah dia kencing, setelah kencing dia keluar tuh kayak butiran-butiran telur gitu. Nah itu adalah wadi. Au indah hadhi syai'in thaqil, atau ketika dia capek sekali setelah membawa barang yang berat atau beban yang berat. Biasanya habis macet ya biasanya bawa 3 orang 5 4 ya, atau dia ngangkat barang berat kemudian kecapean dia kencing keluar, atau dia tidur nggak ngimpi nggak apa keluar, itu juga sama kata gaul ini wadi. Intinya sifat
yang tiga dari mani tidak ditentukan, begitu dia keluar sama warnanya kental, baunya udah pada tahu sendiri, bisa bedain baunya mani kayak gimana, dicium ada bau mani, dilihat beda ya konsumsi biasa, maka boleh dengan suka-suka dia pilih antara wadi atau mani. Kalau wadi maka dia suci itu dalamnya, tapi tidak wajib mandi. Tapi kalau diambil mani itu dia suci, boleh dipakai ya dengan syarat yang mungkin bersih dulu. Kemudian setelah itu dia wajib mandi ada sisa. Wajib ini begitu juga darah nahwa aktar baqiya ala nahwi azmin, sehingga darah yang tersisa di atas tulang. Lakin nahwa akan tetapi hukum darah yang masih ada di tulang itu ma'fun anhu, dimaafkan. Jadi kalau masak ya, ayam misalkan ada tulang di sop ya, kemudian darahnya ngalir, itu nggak apa-apa kalau memang dia sebelum masukin dibersihkan dulu, atau cara masukinnya dia tulangnya dulu baru air ya, itu boleh. Jadi ada dua yang dibolehkan, dimaafkan kalau tulang itu keluar darah, dan darahnya juga boleh dimakan karena sudah masuk proses ya disucikan sebelum disop, itu boleh. Dari darah itu dimaku dan boleh dimakan. Makanya ya ibu-ibu juga nggak usah ragu, karena ini kalau memang sudah dibersihkan ya, itu darah yang keluar sudah dianggap suci. Ayo kita kalau ini sekarang atau bagaimana itu bahwa ini akan awal dari ulama, itu syaratnya juga ya, yaitu tulangnya dulu baru air, kemudian kalaupun dia mau langsung air boleh, tapi dengan syarat dia dicuci bersih, setelah itu dimasukkan, itu boleh. Tapi Imam Syafi'i nggak boleh ya, Imam Syafi'i ya nggak sepakat, tapi nggak apa-apa, ulama kebanyakan dimaafkan. Wasas minhu, dan dimaafkan dari kategori darah al-kabid, yaitu adalah kabid, hati, watihal, dan limpah boleh. Hati dan limpah boleh. Kalau marus sama marus, nah itu nggak boleh. Itu darah yang dibekukan kan, itu hitungnya haram kan tidak marus. Begitu juga wal muskaka, darah rasa jam itu boleh. Kan itu adalah ya darah yang atau terkait dulu yang ada di rusak dan jadi dia wangi. Ayo mayyitin walaupun diambil fisik hati dan mati dari mata langsung mati atau bangkai, itu boleh. Ini ada jika masih bulat, masih keras. Tapi kalau yang cair ya hatinya cair, limbahnya cair, itu jadi boleh. Walau begitu juga Allah, yaitu darah yang tadinya menjadi anak ya, dapatnya dari asas sekarang menjadi darah, gumpal darah, itu juga dianggap misalnya ya boleh, artinya dimaafkan. Wallah itu daging yang dapat sikap jema'i keguguran, itu juga dimaafkan tadi. Walau itu juga air susu kalau yang keluar bila daging apa darah, jadi air susu asli itu kalau dijamin dua lagi jadi darah. Makanya sebelumnya jadi darah, air susu yang biasanya kena baju ya, kalau masih sama putih maka itu dimaafkan. Tapi kalau sudah menjadi darah, itu hukumnya adalah najis. Wadah baik Allah susu itu juga darah yang ada di telur. Di telur darahnya jauh kayak garis. Kalau ini turun dari cemburu atau tidak rusak, itu juga hukumnya adalah boleh. Tadinya hukumnya suci, tidak najis. Bapak dan entah lihat yang mustahil, muntah juga hukumnya najis. Kenapa? Karena itu adalah darah yang sudah berubah. Wasidin itu jalan anak, bahwa pakai air yang yang tipis atau yang cecer, juga itu ulama yang campur dengan darah. Kata mujurhin, begitu juga ya air luka oreng, lentingan dari ada oreng, ada airnya, itu bisa gitu. Wajibin, begitu juga jujur, itu cacar, warna begitu juga yang penting itu ya biasanya ada airnya.
Intaqayyara jika berubah itu maka ya hukumnya najis. Wa illa tapi kalau nggak berubah, airnya nggak bau dan lain sebagainya, fama huwa tahirun maka air tersebut hukumnya suci. Wa qali ma'idatin begitu juga baik muntahnya dari lambung atau bayar lalu ya berubah. Jadi kalau ada orang sendawa, begitu sendawa dia ada yang dia rasa dari lambung keluar, maka mulutnya najis ya. Soalnya saya ya nggak sah. Jadi dia mau gimana caranya? Ya dia kumur disolatkan gitu ya. Jadi kalau muntah keluar dari lambung, dia tahu itu awalnya lambung, minum ya kekenyangan atau makan kekenyangan, sendawa kekenyangan, ya udah keluar. Makanya biasanya orang itu tahu kira-kira di sendawa kencang bakal keluar nih ya, itu dikurangi kan kenyang. Kalau itu keluar kemudian udah ada rasanya, ada bekas-bekasnya, maka itu seakan-akan dia bawa najis. Karena hukum ketika di lambung itu suci, begitu lambung udah keluar lagi, baik keluar dari mulut atau dari dubur atau dari jalan depan, maka dihukumi najis. Wahwa rajih pada muslim ma'idah walau walaupun bentuknya air, minum air kebanyakan, yang keluar air, tetap itu hukumnya najis. Amar rajih pada muslim ilaiha yaqinan atau ihtimalan pada yakun najisan wala mutanajisan khilafan lil qafal. Tapi kata Imam Ghafal Madzhab Syafi'i juga, beliau mengatakan itu ya kalau seandainya yang keluar makanan sebelum sampai ke maidah mutanajis itu benar terkena najis. Intinya dalam masalah ini masih ada perbedaan pendapat. Ada yang bilang itu najis, ya ada yang bilang itu tidak najis. Intinya kalau kita mau yang hati-hati, maka kita batalkan salat kita, kemudian kita ya umur dan salat kembali. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat, dan kita tentunya tujuan ngaji ini agar ibadah kita sah. Karena berapa banyak hal-hal yang terperinci yang mungkin kita anggap remeh, itu ternyata banyak selama ini itu tidak ya menjadikan sahnya sholat kita. Makanya sayang kalau nanti kita ketika dihisab amal ibadah kita sedikit karena tidak memenuhi syarat sahnya ibadah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.